kita dapat menentukan kita melakukan tes kebugaran dan dapat mengetahui kondisi kebugaran kita sudah ada di posisi apa gitu. Apakah masih kebugaran rendah, apakah kebugaran tinggi dan sebagainya. Install aplikasi ini dan kita akan coba sama-sama bagaimana cara aplikasi ini bekerja. Jadi bisa langsung masuk ke Play Store. Di Play Store nanti search mahasiswa bugar tapi pakai tanda kutip. Play Store. Ya, kalau di search-nya itu harus pakai tanda kutip. Jadi ada mahasiswa bugar. Nah, mahasiswa bugar di sini nanti akan ketahuan di sini siapa yang ngasih rating gitu ya dan sebagainya. Karena ada review di sini. Setelah diinstal, ketika dibuka bentuknya seperti ini. Wow. Nah, kalau awal-awal itu kalian akan ditanya nama, email, kemudian tinggi badan, berat badan, dan sebagainya. Yang pertama yang dilihat adalah body composition, komposisi tubuh. Ini untuk menilai apakah berat badan kita itu sudah ideal atau belum gitu. Berat badan itu cenderung berubahnya signifikan tergantung dari gaya hidup. Sehingga di sini ada fitur ubah berat badan. Nah, nanti kalian bisa masukkan, misalkan ketika ditimbang pagi-pagi ya, kalau bagus itu setiap ditimbang usahakan kondisinya sama. Misalkan dari jamnya, pakaiannya, gitu kan, timbangan yang sama terus gitu. Ditimbang, masukkan skornya, misalkan 81, simpan. Kayak gitu. Kemudian akan ketahuan BMI-nya berapa. Di sini ada BMI saya 27,1. Ini termasuk ke dalam overweight. Tapi overweight-nya ada di garis ini ya. Ada di garis ini. Ini hampir mendekati obese. Selain itu juga akan diketahui persentase lemak. Persentase lemak Anda termasuk ke dalam kategori average. Sini fat weight-nya 23,64%. Jadi kalau dihitung kilogramnya, jadi saya membawa lemak itu 19,15 kilogram gitu. Nah, yang ditargetkan adalah kurangilah fat weight-nya, persentase lemaknya. Jadi perlulah suatu aplikasi yang untuk mengukur kondisi kebugaran kita. Kondisi kebugaran mulai dari body composition dan lain-lainnya. Ada juga untuk kebugaran kardiorespiratori atau kebugaran aerobik, ada juga untuk kekuatan dan daya tahan otot, yaitu dengan tes curl up dan push up, dan juga fleksibilitas dengan sit and reach. Nah, saya termasuk kebugaran yang rendah karena tes pacer-nya cuma berapa. Nah, di sini semuanya di sini ada smiley face-nya masih marah-marah gitu ya. Kecuali sit and reach, kecuali fleksibilitas udah senyum, berarti fleksibilitasnya yang bagus. Nah, ini bisa dilihat ada tanda merah, ini adalah batas minimalnya. Kalau masih di yang putih ini adalah hasil tes. Kalau yang putih ini masih di dalam zona merah, itu berarti belum bugar. Kalau sudah di luar yang merah masuk ke dalam zona hijau, berarti sudah bugar. Itu caranya. Nah, untuk mengetahui hasil tesnya, ya itu kalian harus tes benar-benar gitu. Yang pertama adalah curl up nih. Diklik curl up. Nah, ini adalah historinya. Tanggal berapa kalian curl up, kemudian skornya berapa, ada historinya. Ketika klik tes, ada panduan pelaksanaan tes curl up-nya. Ya. Jadi 1 down, 2 up. Jadi ada 2 gerakan. Jadi kalian berbaring, kemudian lututnya ditekuk 45 derajat gitu. Posisi awal tidur terlentang dengan pandangan lurus ke atas gitu ya. Lutut ditekuk dengan 140 derajat, telapak kaki menyentuh matras gitu. Bagian belakang kepala menyentuh matras. Kedua lengan di samping badan lurus sejajar dengan telapak tangan diletakkan di atas matras seperti ditampilkan pada gambar 1. Kemudian nanti di sini ada tombol start setelah continue ini. Tapi pelajari dulu ini. Setelah klik tombol start,
ketika aba-aba nanti akan ada audio up, down gitu ya. Kalau ketika audionya bilang up, kalian ke posisi yang nomor 2. Kalau audionya bilang posisi down, itu kalian di gambar yang 1. Tuh. Kita coba continue. Nanti ada audio seperti ini. We'll begin the curl ups now. Ready? Begin. Up, Nah, down, down, 1. Up, up, down, down, 2. Up, up, down, 3. ke bawah. Up, Gambar 1, down, gambar 4. 2, Up, gitu. down, 5. Nanti, Down, ya, 6. kalau sudah tidak kuat lagi, baru Down, kalian klik 7. stop. Nah, klik stop berarti jumlah curl up-nya segitu. Dan bisa jadi, kalau sudah tidak mengikuti irama up down sudah tidak mampu atau gerakannya salah gitu ya. Gerakan salah itu seperti apa? Gerakan salah itu pertama, tumit tidak menyentuh matras. Jadi si tumit itu kakinya ngangkat-ngangkat, nah itu udah gerakan salah, udah stop aja gitu. Tapi 2 kali lah dicoba gerakan. Yang salah 2 kali baru klik stop. Bagian kepala tidak menyentuh matras pada saat melakukan gerakan curl down. Jadi kepalanya nggak nempel ke bawah gitu. Jadi karena udah up, jadi kalian langsung ngangkat kepala, nah itu juga itu gerakannya yang salah. Kemudian gerakan Anda menjadi tersentak-sentak, jadi ketika berat, karena beratnya jadi tersentak-sentak gitu, nah itu gerakan yang salah. Kemudian Anda berhenti untuk beristirahat, Anda tidak mengikuti irama, jadi tidak mengikuti irama up down gitu ya. Telapak tangan tidak menempel di matras, jadi tangannya ngangkat-ngangkat, nah itu udah klik stop gitu. Nah setelah klik dilihat klik stop, itu akan tahu sudah di posisi yang mana. Nanti 7, tadi kan 7 ya, 7 itu masih di zona merah, jadi belum bugar. Kayak gitu. Terus push up. Push up, posisi awalnya seperti ini, down seperti itu, gitu ya. Kalau yang belum kuat pakai tumit, ya pakai lutut biasa, yang untuk perempuan. Kalau ya laki-laki semua harus pakai ujung kaki, pakai kaki. Seperti ini gerakannya. Jadi sama seperti curl up, akan ada audio up down. Nanti silakan dibaca dulu petunjuk ini ya. Awal posisi badan di atas dengan posisi lengan lurus, muka menghadap ke bawah, posisi tangan letakkan sejajar, sedikit lebar dari bahu. Gunakan telapak tangan, bukan pakai kepalan tangan, misalnya pakai tinju gitu ya, jangan. Jadi pakai telapak tangan, kaki lurus dan sedikit terbuka dengan jari-jari ditekuk ke bawah. Lihat gambar 1. Nanti klik tombol start. Nah, akan terdengar aba-aba yang pertama adalah down. Ketika down, turun ke posisi down seperti ini. Kemudian up, dorong lagi. Down, turun lagi. Up, dorong lagi. Nanti akan ada gerakan-gerakan yang salah. Kalau gerakan salahnya itu siku tidak mencapai sudut 90 derajat pada posisi turun, punggungnya tidak lurus, kemudian lengan tidak lurus sepenuhnya pada saat ke atas, ketika berhenti gitu ya, tidak mengikuti irama, itu sudah masuk gerakan salah, baru klik tombol stop. Nah ini push up, klik tombol start. We'll now begin the push-up section. Ready? Begin. Down, up, 1, down, up, 2, down, up, 3, down, up, 4, down, up, 5, nah, nanti misalkan down, sudah gerakannya salah, klik stop. Nah, udah terhitung di sini. Di tanggal 21 bulan 6 berapa, kemudian 02 09 berapa hasil push up-nya. Ini sebagai metode pencatatan supaya kita mengetahui kekuatan dan daya tahan otot kita itu setelah berlatih itu meningkat atau enggak gitu. Bahkan supaya jelas gitu, latihan kita tuh ada ininya enggak, ada perubahannya enggak, ada peningkatannya enggak gitu. Jadi menggunakan ini. Terkait dengan sit and reach, ya sit and reach
Ini sama, ada panduan tesnya. Jadi kalau diusahakan punya penggaris yang di rumah ya, di penggaris yang 50 cm, kemudian juga ada boleh pakai meteran baju sebagai alat ukur jarak gitu ya. Pokoknya ada penggaris. Nanti ada yang namanya baseline. Baseline, kemudian si kaki lurus gitu ya, kakinya lurus ini, jarak kakinya itu 20 cm lah gitu. Kemudian simpen baseline di sini pakai selotip atau apapun gitu ya. Nanti si penggarisnya lurus ke sini. Nanti tumpuk kedua tangan, kemudian raih sejauh mungkin. Terus tandai ujung tangan kita di mana, hitung berapa sentimeter dari baseline ke tangan kita yang jarak yang kita bisa raih dari tangan tadi. Nanti skornya masukkan ke sini berapa sentimeter gitu. Nah, klik ini untuk nambah, klik yang merah untuk mengurangi berapa sentimeternya. Baru nanti submit. Kayak gitu. Nah, terakhir itu adalah test pitcher. Ini untuk melihat VO2 max atau volume oksigen maksimal kita gitu. Jadi kebugaran aerobik kita itu udah bagus atau belum. Cara menghitungnya itu dengan test page. Bisa adalah lapangan berjarak 20 meter. Bisa di koridor, bisa di halaman belakang gitu ya, bisa di jalan yang ditutup gitu, bisa di lapang sepak bola atau dimanapun. Pokoknya dihitunglah 20 meter. Kemudian siapkan penanda, bisa pakai cons kalau ada punya cons, atau pakai botol minum, atau pakai batu, pakai apapun, untuk atau digarisin gitu ya, pakai kapur, pakai apapun lah, supaya tahu bahwa ini sudah 20 meter antara jarak sini dengan jarak di sana. Tuh. Nanti berdiri di garis start. Garis startnya boleh di sebelah sini, boleh di sebelah sini, boleh di mana saja. Berdiri di garis ini, kemudian nanti klik start di sini. Nanti kan ada klik start di tesnya bagian setelah panduan ini. Nanti akan ada irama beat, tit gitu. Kemudian ada musik. Kemudian kalian harus lari sejauh 20 meter ini, kemudian tunggu di sini. Nanti akan ada bunyi beep lagi. Tit. Itu baru boleh lari lagi ke sini. Nyampe, tunggu, kemudian beep, lari lagi. Nanti semakin lama, bunyi beepnya semakin kencang. Jadi kalian harus lari secepat mungkin gitu. Supaya apa? Supaya ketika nyampe di sini, baru bunyi beep. Gitu. Kan bisa jadi nanti ketika nyampe sini bunyi beep, jadi langsung balik lagi ke sini. Beep, balik lagi ke sini. Tapi mungkin ada satu waktu kalian sebelum nyampe ke sini udah beep, beep. Itu harus dikejar, kemudian lari lagi ke sini. Kalau 2 kali di tengah-tengah beep, itu baru klik stop. Setelah klik stop, itu akan ketahuan VO2 max kalian berapa. Kayak gitu. Ini continue. Tapi untuk melakukan ini, mohon dibaca kuesioner ini dulu. Kuesioner kesiapan melakukan aktivitas fisik. Ini untuk apa? Untuk menilai apakah kalian bisa melakukan pitcher ini atau enggak. Seperti pertama adalah apakah pernah ada dokter yang mengatakan bahwa Anda memiliki permasalahan jantung atau tekanan darah tinggi? Oh, tidak. Nah, klik tidak ya, dipindahkan. Apakah Anda merasa rasa sakit di dada saat beristirahat atau melakukan aktivitas sehari-hari? Oh, tidak. Apakah Anda kehilangan keseimbangan karena merasa pusing atau kehilangan kesadaran dalam 12 terakhir? Tidak. Pernahkah Anda didiagnosa dengan kondisi medis kronis? Tidak. Apakah Anda saat ini sedang melakukan pengobatan untuk medis kronis? Tidak. Apakah Anda saat ini memiliki permasalahan tulang, persendian, atau soft tissue? Tidak. Pernahkah dokter Anda menyarankan bahwa Anda hanya boleh melakukan aktivitas fisik yang dipantau secara medis? Tidak. Baru bisa tes. Kalau ada satu pertanyaan yang dijawab iya, jangan coba-coba untuk melakukan tes ini. Itu. Ya aja. Bukannya mendapat manfaat, malah jadi dapat mudarat kalau misalkan melakukan. Karena apa? Karena
kata dokter nggak boleh aktivitas fisik berat, ya udah jangan gitu. Tapi kalau belum ada dokter yang ngasih tahu itu, ya lakukanlah gitu. Tes sekarang. Nah, nanti akan ada ketika start, ini kan ketika posisi ini, kalian berdiri di garis yang 20 meter itu, kemudian klik start. Start, tarik, set. Nyampe 20 meter, tunggu, gitu ya, nanti akan ada bunyi lagi. Nah, itu lari lagi, set, ke sebelah satu. Set. Tunggu, nyampe misalnya. Nah, baru lari begini. Set. Nanti semakin lama, ini kan gampang ya, semakin lama semakin cepat bunyi bipnya. Nanti akan ada tanda di sini ada level 1, level 2, level 3. Nah, kalau beda level, jarak antara bip dengan bipnya, gitu ya. Nanti beda level, jarak antara bip dengan bipnya itu akan beda. Kalau level 1, bunyi bipnya itu akan agak lama gitu. Tapi level 2, level 3 semakin cepat. Jadi kalian semakin ke sini harus semakin kencang larinya. Kayak gitu. Nanti sudah nggak sanggup, klik stop. Akan ketahuan nanti PO2 max-nya berapa, kalian di Pechat Lab-nya berapa. Terus dia ketahuan peningkatannya berapa dan sebagainya. Baru nanti di sini akan ada kebugaran Anda termasuk kategori rendah. Karena kan barusan cuma 5 lab aja gitu. Jadi kalau diusahakan lebih banyak. Tapi ingat sekemampuannya. Kalau udah nggak sanggup ya udah stop aja gitu. Untuk apa? Untuk mengetahui level kebugaran kita ada di mana. Kemudian setelah mengetahui kategori kebugarannya apa, rendah, apa dan sebagainya, itu disiapkan di sini program latihannya. Nih, minggu pertama dan minggu kedua latihan aerobiknya harus seperti apa? Pakai intensitas ringan gitu ya. Tipe aktivitasnya ya kalau rendah ya berarti ya jalan, sepeda santai, ya bukan jangan yang berat-berat. Latihan beban 2 hari per minggu, fleksibilitas seperti apa, aktivitasnya seperti apa. Nanti minggu ketiga dan minggu keempat mulai dinaikkan intensitasnya dari ringan sampai moderat. Latihan bebannya dan sebagainya itu tinggal dibaca di sini. Week ke-5 sampai ke-7 harus seperti apa, week ke-8 sampai ke-10 berapa. Setelah selesai week ke-10, tes lagi, ada peningkatan atau enggak. Gitu ya. Nanti dites lagi apakah sudah meningkat atau enggak di sini. Nah, kemudian level kebugarannya itu masih rendah atau sudah sedang, sudah rata-rata atau sudah tinggi dan sebagainya. Nanti program latihannya beda lagi. Jadi aplikasi ini adalah untuk membantu kalian menentukan program latihan seperti apa. Gitu. Gitu.